Pilar 3. Bersyukur memutar kunci kelimpahan. Pilar ketiga dari kebijaksanaan leluhur adalah bersyukur. Kata ini mungkin terdengar sederhana, bahkan klise. Tapi bagi leluhur kita, rasa syukur adalah mantra paling sakti untuk membuka pintu kelimpahan. Mereka tahu bagaimana mengucap syukur untuk hal-hal kecil yang sering kita abaikan. Matahari yang terbit di ufuk timur, bagi mereka adalah anugerah, tanda bahwa kehidupan terus berjalan. Hujan yang turun, bagi kita kadang dianggap gangguan, tapi bagi mereka adalah berkat yang menyuburkan bumi. Panen yang melimpah jelas disyukuri, tetapi bahkan kegagalan sekalipun mereka anggap pelajaran yang patut dihargai. Bagi leluhur kita, bersyukur bukan sekadar kata terima kasih yang diucapkan di bibir. Bersyukur adalah getaran hati, sebuah frekuensi batin yang memancarkan pesan kepada alam semesta. Saya sudah cukup, saya menerima. Saya menghargai apa yang ada saat ini. Dan ketika getaran itu terpancar, hukum sebab akibat bekerja. Seperti menarik seperti. Kelimpahan akan menarik kelimpahan. Jiwa yang bersyukur adalah magnet yang kuat. Ia akan menarik lebih banyak alasan untuk bersyukur. Masalah kita, manusia modern, adalah sering terjebak dalam jebakan yang disebut syarat-syarat kebahagiaan. Saya akan bahagia kalau sudah punya rumah. Saya akan bersyukur kalau sudah dapat promosi. Saya akan tenang kalau sudah menikah atau punya pasangan. Padahal itu hanyalah jebakan pikiran. Jika kebahagiaan selalu ditunda pada syarat tertentu, maka kita akan terus merasa kekurangan. Kebahagiaan dan kelimpahan sejati dimulai bukan ketika semua tercapai, tetapi ketika kita bersyukur atas apa yang ada sekarang juga. Untuk membumikan rasa syukur, mari kita turunkan ke beberapa latihan sederhana. Latihan ini bisa kamu lakukan setiap hari, dan perlahan akan mengubah cara pandangmu terhadap hidup. Jurnal syukur. Siapkan buku kecil khusus untuk menuliskan hal-hal yang kamu syukuri. Setiap malam sebelum tidur, tuliskan minimal 3 hal yang membuatmu bersyukur hari ini. Tidak perlu hal-hal besar. Bisa sesederhana nafas yang masih berjalan, makanan yang mengenyangkan, senyuman dari orang asing di jalan, atau bahkan pelajaran dari sebuah kesalahan. Yang penting bukan banyaknya, melainkan perasaan tulus saat menuliskannya. Dalam beberapa minggu, kamu akan kaget melihat betapa banyak alasan untuk bersyukur yang sebenarnya selalu ada di hidupmu. Ritual syukur pagi hari. Mulailah harimu bukan dengan menggulir layar media sosial, tetapi dengan 1 menit hening dan syukur. Katakan dalam hati, terima kasih untuk hari baru ini. Terima kasih untuk tidur yang memberi energi. Terima kasih untuk tubuh yang masih bisa bergerak. Dengan memulai hari dengan syukur, kamu sedang menyetel nada hidupmu pada frekuensi kelimpahan. Mencari pelajaran dalam kesulitan. Inilah level tertinggi dari rasa syukur. Bersyukur bukan hanya pada hal yang menyenangkan, tetapi juga pada ujian hidup. Setiap kali masalah datang, tanyakan, apa pelajaran berharga yang ingin dititipkan kehidupan lewat peristiwa ini? Dengan cara itu, kamu mengubah racun menjadi obat, luka menjadi guru, beban menjadi berkat. Ekspresikan rasa syukur. Jangan biarkan rasa syukur berhenti di dalam hati. Ucapkan kepada orang-orang di sekitarmu, kepada pasanganmu, terima kasih sudah mendampingi. Kepada anak-anakmu, terima kasih sudah membuat hari saya berwarna. Kepada rekan kerja, terima kasih atas bantuanmu. Bahkan kepada alam, terima kasih pohon, sudah memberi oksigen. Ekspresi syukur akan mempererat hubungan, menumbuhkan cinta, dan memperluas energi positif. Mengapa bersyukur membuka kelimpahan? Bersyukur adalah tindakan pemberdayaan diri. Ia mengalihkan fokusmu dari apa yang kurang menuju apa yang sudah ada. Dari kekurangan menuju kelimpahan. Dari belum cukup menuju sudah cukup. Dan ketika fokusmu berubah, realitasmu pun ikut berubah. Pintu kelimpahan itu sebenarnya tidak pernah terkunci dari luar. Ia terkunci dari dalam dirimu sendiri. Dan kuncinya ada di rasa syukur. Bersyukurlah bukan karena hidupmu selalu mudah, tetapi karena kamu cukup kuat untuk menjalaninya. Bersyukurlah bukan karena semua keinginanmu terpenuhi, tetapi karena kamu punya kesempatan untuk terus belajar, tumbuh, dan berproses.
Mulailah memutar kunci itu hari ini. Rasakan bagaimana pintu-pintu berkat yang sebelumnya terasa tertutup perlahan mulai terbuka. Semakin kamu bersyukur, semakin luas jalan kelimpahan yang akan datang menghampirimu. Pilar 4, merawat hubungan, jaring-jaring energi yang memperkuat. Pilar keempat adalah merawat hubungan. Leluhur kita hidup dalam komunitas yang kuat. Mereka memahami bahwa manusia adalah makhluk sosial, dan tidak ada satupun yang bisa bertahan sendirian. Ketenangan dan kebahagiaan mereka juga bersumber dari hubungan yang harmonis dengan sesama, dengan keluarga, dan dengan komunitasnya. Hubungan di sini bukan tentang jumlah teman di media sosial. Ini tentang kualitas kedalaman dan keotentikan. Ini tentang energi yang saling menguatkan. Setiap hubungan yang kamu jalani adalah seperti benang energi. Jika benangnya kuat dan terjalin baik, ia akan membentuk jaring pengaman yang akan menopangmu saat kamu jatuh. Ketenangan batinmu juga sangat dipengaruhi oleh hubungan-hubungan ini. Konflik, dendam, dan kesalahpahaman yang tidak diselesaikan adalah seperti duri dalam daging bagi jiwa. Mereka menggerogoti ketenangan dari dalam. Kualitas waktu, bukan kuantitas. Saat bersama orang yang kamu sayangi, hadirlah sepenuhnya. Letakkan ponsel, tatap matanya, dengarkan dengan sungguh-sungguh, bukan hanya menunggu giliran untuk berbicara. Komunikasi yang asertif dan penuh cinta. Ungkapkan perasaanmu dengan jujur tetapi tanpa menyakiti. Gunakan kalimat, "Saya merasa," daripada "kamu selalu." Belajar untuk mendengarkan dengan empati, mencoba memahami sudut pandang orang lain. Belajar meminta maaf dan memaafkan. Meminta maaf bukan tanda kelemahan, tetapi tanda kekuatan karakter. Memaafkan bukan berarti kamu setuju dengan perilaku yang menyakitkan, tetapi kamu memilih untuk melepaskan beban dendam dari pundakmu sendiri. Itu adalah hadiah untuk dirimu. Menjadi sumber energi positif. Berikan pujian yang tulus. Berikan bantuan tanpa diminta. Jadilah orang yang menghadirkan kehangatan dan kedamaian dalam sebuah ruangan. Dengan memberi, kamu justru akan menerima lebih banyak. Tidak ada kesuksesan sejati yang diraih dalam kesendirian. Di balik setiap orang yang tenang dan bijaksana, seringkali ada jaringan hubungan yang mendukung dan mengangkatnya. Merawat hubungan adalah merawat ekosistem jiwa kamu. Ingat, kamu adalah rata-rata dari 5 orang yang paling sering kamu habiskan waktu bersama. Pilihlah hubungan-hubungan yang membangunmu, yang menyemangatimu, dan yang mencerminkan versi terbaik dari dirimu. Dan yang terpenting, jadilah sumber energi positif itu sendiri bagi orang lain. Karena dalam hukum alam, apa yang kamu tabur, itulah yang akan kamu tuai. Pilar 5, hidup selaras alam, kembali ke sumber kekuatan. Pilar kelima adalah hidup selaras dengan alam. Leluhur kita adalah bagian yang tak terpisahkan dari alam. Mereka melihat diri mereka sendiri sebagai anak-anak dari ibu bumi, bukan sebagai tuannya. Mereka menghormati siklus alam, musim, matahari, dan bulan. Ketenangan mereka datang dari perasaan, menjadi satu dengan alam semesta. Kita, manusia modern, seringkali teralienasi dari alam. Kita hidup di dalam kotak beton, bekerja di bawah lampu neon, dan menghirup udara yang dikondisikan. Tanpa kita sadari, ini membuat jiwa kita merindukan hubungan dengan sumbernya. Stres, kecemasan, dan perasaan kosong seringkali adalah teriakan halus dari jiwa yang rindu pada alam. Alam adalah guru teragung tentang ketenangan. Pohon yang tetap tegak meski diterpa angin. Ombak yang pantang menyerah menghantam karang. Matahari yang terbit dan terbenam dengan setia setiap hari. Semuanya mengajarkan kita tentang ketabahan, kesabaran, dan konsistensi. Grounding, menghubungkan dengan bumi, luangkan waktu setidaknya 20-30 menit beberapa kali seminggu untuk berjalan tanpa alas kaki di atas rumput, tanah, atau pasir. Rasakan energi bumi mengalir ke dalam tubuhmu. Ini adalah cara yang powerful untuk menetralisir stres dan menstabilkan emosi. Menghabiskan waktu di ruang hijau, pergi ke taman, hiking di hutan, atau sekadar duduk di bawah pohon. Penelitian membuktikan bahwa menghirup phytoncides, minyak esensial dari pohon, dapat menurunkan hormon stres dan meningkatkan sistem imun. Mengamati siklus alam, perhatikan matahari terbit atau terbenam. Amati fase bulan, sadari perubahan musim.
Ini akan mengingatkanmu bahwa segala sesuatu dalam hidup ini berjalan dalam siklus. Tidak ada yang permanen, baik suka maupun duka. Ini akan memberimu ketenangan untuk melewati masa-masa sulit. Menghormati sumber daya, hidup selaras alam juga berarti tidak serakah. Gunakan air dan listrik dengan bijak. Kurangi sampah plastik. Ketika kamu menghormati alam, alam akan menghormatimu kembali dengan memberikan ketenangan dan vitalitas. Alam adalah cermin dari keadaan batinmu yang paling alami. Ketika kamu merasa kacau, pergilah ke alam. Diamlah di sana. Dengarkan kicau burung, desau angin, dan gemericik air. Kamu akan menemukan bahwa ketenangan alam perlahan-lahan akan meresap ke dalam jiwamu. Kamu adalah bagian dari alam yang maha besar ini. Ketika kamu berjalan bersama alam, kamu berjalan bersama Sang Ilahi. Ketika kamu merusak alam, kamu melukai dirimu sendiri. Kembalilah kepada Ibu Bumi. Rasakan pelukannya. Dan temukan kembali ketenangan yang merupakan hak lahirirmu. Pilar 6. Melayani berbagi, aliran kelimpahan yang sejati. Pilar ke-6 adalah melayani dan berbagi. Leluhur kita mengajarkan, kelimpahan sejati tidak pernah dimaksudkan untuk dinikmati sendirian. Kelimpahan yang hanya dinikmati sendiri cepat atau lambat akan terasa hampa. Bagi mereka, kesejahteraan pribadi baru lengkap jika seluruh komunitas juga merasa cukup. Itulah mengapa budaya gotong royong lahir. Mengapa ketika ada tetangga yang membangun rumah, semua orang ikut membantu. Mengapa saat panen, sebagian hasil dibagi kepada sesama. Tradisi ini bukan sekadar sosial, tapi spiritual. Aliran rezeki hanya akan terasa penuh ketika ia mengalir keluar, bukan ketika ia berhenti di genggaman. Ada sebuah paradoks yang indah. Semakin banyak kamu memberi, semakin banyak kamu menerima. Tidak selalu dalam bentuk materi, tapi dalam bentuk yang jauh lebih berharga. Kebahagiaan yang tulus. Rasa puas karena hidupmu berarti. Hubungan yang hangat. Dan rasa terhubung dengan sesuatu yang lebih besar dari dirimu sendiri. Ketika kamu berbagi, kamu sedang membuka saluran energi Sang Ilahi untuk mengalir melalui dirimu. Kamu menjadi pipa rezeki. Dan selama pipa itu terbuka, aliran tidak akan pernah berhenti. Tapi ketika kamu menutupnya dengan kekikiran, ketakutan, atau ego, aliran itu pun ikut terhambat. Lebih jauh lagi, melayani adalah obat paling manjur untuk kesepian dan perasaan tidak bermakna. Banyak orang merasa hampa meski hidupnya berkecukupan, karena mereka lupa melayani. Saat kamu menolong orang lain, fokusmu bergeser dari masalah pribadi menuju kontribusi. Masalahmu sendiri tiba-tiba terasa lebih kecil, perspektifmu lebih luas, dan hatimu lebih ringan. Untuk membawa nilai ini ke dalam kehidupan sehari-hari, cobalah langkah-langkah sederhana berikut. Berbagi dalam hal kecil. Jangan tunggu kaya raya untuk berbagi. Kadang sebuah senyuman, sapaan hangat, atau perhatian kecil jauh lebih bernilai daripada uang. Ingat, kebaikan yang kecil tapi konsisten lebih bermakna daripada kebaikan besar yang hanya sekali seumur hidup. Sisihkan untuk sesama. Buat kebiasaan menyisihkan sebagian rezekimu, sekecil apapun. Bisa 1%, 5%, atau sesuai kemampuan. Salurkan untuk orang yang membutuhkan, untuk pendidikan, atau bahkan untuk lingkungan. Anggap itu bukan hilang, melainkan investasi batin. Gunakan bakatmu untuk melayani. Tidak semua orang bisa berbagi materi, tapi semua orang punya bakat dan keahlian. Jika kamu pandai mengajar, ajari anak-anak di sekitar rumah. Jika kamu pandai mendengarkan, jadi teman curhat yang tulus. Jika kamu punya tenaga, bantulah mereka yang kesulitan. Berbagi waktu dan kehadiran. Kadang yang paling dibutuhkan orang bukan uang, tapi waktu dan perhatian. Duduk bersama, mendengarkan tanpa menghakimi, menemani di saat sulit, itu bentuk pelayanan yang tidak ternilai harganya. Gotong royong modern. Hidup di era digital bukan alasan untuk kehilangan semangat gotong royong. Kamu bisa ikut komunitas sosial, mendukung gerakan donasi online, atau bahkan sekadar menyebarkan informasi baik yang membantu orang lain. Mengapa melayani membawa kelimpahan? Karena ketika kamu melayani, kamu sedang berkata kepada kehidupan, "Saya percaya bahwa apa yang saya berikan akan kembali berlipat ganda, dalam bentuk yang mungkin tidak saya duga."
dan hukum itu selalu bekerja. Kebaikan yang kamu tanam tidak pernah hilang. Ia bisa kembali lewat cara yang berbeda. Kesehatan, ketenangan hati, hubungan yang lebih harmonis, atau bahkan peluang tak terduga yang muncul di hadapanmu. Ingatlah, air yang mengalir akan jernih, air yang menggenang akan keruh. Begitu pula dengan rezeki dan kelimpahan. Jika kamu biarkan ia mengalir melalui pelayanan dan berbagi, hidupmu akan selalu terasa segar, jernih, dan penuh makna. Berbagi dengan tulus tanpa pamrih. Berbagilah tanpa mengharapkan imbalan atau pujian. Berbagilah karena itu adalah ekspresi dari rasa syukur dan cinta. Bisa dengan menyumbang, membeli makanan untuk orang yang membutuhkan, atau sekadar memberikan senyuman tulus. Melayani dengan keahlianmu. Apa bakat atau keahlianmu? Gunakan itu untuk melayani orang lain. Seorang akuntan bisa membantu LSM mengelola keuangan. Seorang penulis bisa membagikan inspirasi. Seorang ibu bisa berbagi tips parenting. Ketika kamu melayani dengan passion MU, energinya akan sangat kuat. Jadilah relawan. Luangkan waktu secara rutin untuk kegiatan sosial. Menjadi relawan di panti asuhan, membersihkan lingkungan, atau mengajar anak-anak kurang mampu. Pengalaman ini akan mengingatkanmu pada hal-hal yang benar-benar penting dalam hidup. Berkat yang sederhana, berbagi tidak harus selalu hal besar. Membantu orang tua menyeberang, memegang pintu untuk orang lain, atau mendengarkan cerita seorang teman yang sedang sedih adalah bentuk pelayanan yang sangat mulia. Hidup yang hanya berpusat pada diri sendiri adalah hidup yang sempit. Hidup yang dipenuhi dengan pelayanan adalah hidup yang luas dan penuh makna. Kelimpangan sejati bukanlah tentang seberapa banyak yang bisa kamu kumpulkan, tetapi tentang seberapa banyak yang bisa kamu berikan untuk membuat perbedaan dalam hidup orang lain. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Jadilah pemberi. Jadilah saluran berkat. Karena dalam hukum Sang Ilahi, sungai yang memberi airnya ke laut tidak akan pernah kering. Justru ia akan menjadi semakin bersih dan jernih. Biarkan hidupmu menjadi sungai yang memberi, bukan kubangan yang diam dan membusuk. Pilar 7. Penyerahan diri. Melepas kendali untuk mendapatkan kendali yang sejati. Pilar ketujuh, yang menjadi mahkota dari semuanya, adalah penyerahan diri kepada Sang Ilahi. Ini adalah puncak dari segala ketenangan. Leluhur kita memiliki keyakinan yang tak tergoyahkan pada kekuatan yang lebih besar. Mereka bekerja keras, berusaha semaksimal mungkin, tetapi hasil akhirnya mereka serahkan kepada Sang Pencipta. Inilah yang dalam banyak tradisi disebut dengan ikhtiar dan tawakal. Penyerahan diri bukanlah kepasifan atau menyerah pada nasib. Itu adalah kelalaian. Penyerahan diri yang benar adalah berusaha seolah-olah semuanya tergantung padamu, dan berserah diri seolah-olah semuanya tergantung pada Sang Ilahi. Ini adalah keseimbangan antara tindakan dan kedamaian. Kita seringkali stres karena kita ingin mengendalikan segala sesuatu. Hasil, pendapat orang, masa depan. Padahal, semakin keras kita mencoba mengendalikan hal-hal yang di luar kendali kita, semakin gelisah jadinya. Penyerahan diri adalah melepaskan kebutuhan untuk mengendalikan itu semua dan mempercayai bahwa Sang Ilahi memiliki rencana yang terbaik untuk kita, bahkan jika saat ini kita tidak memahaminya. Membedakan apa yang bisa dan tidak bisa dikendalikan. Buatlah daftar sederhana. Yang bisa kamu kendalikan: usahamu, sikapmu, perkataanmu, pilihanmu. Yang tidak bisa kamu kendalikan: hasil, cuaca, perilaku orang lain, masa lalu. Fokuskan energimu hanya pada hal-hal yang bisa kamu kendalikan. Mengucapkan doa penyerahan. Setelah kamu berusaha maksimal, ucapkan doa penyerahan dalam hatimu. Ya Sang Ilahi, saya telah melakukan yang terbaik yang saya bisa. Sekarang, saya serahkan hasilnya kepada MU. Percayakan yang terbaik menurut kebijaksanaan MU. Mencari tanda dan bersikap fleksibel. Penyerahan diri membuatmu menjadi lebih peka terhadap tanda-tanda dari alam semesta. Kadang, rencana kita gagal karena Sang Ilahi membukakan jalan yang lebih baik. Bersikaplah fleksibel dan terbuka untuk mengubah haluan. Percaya pada proses. Yakinlah bahwa segala sesuatu terjadi untuk suatu alasan, bahkan jika alasannya belum terlihat. Setiap langkah, setiap tantangan, adalah bagian dari proses pembentukanmu menjadi manusia yang lebih kuat dan bijaksana. Penyerahan diri adalah pembebasan tertinggi. Ini melepaskanmu dari belenggu kecemasan dan ketakutan. Ketika kamu menyerahkan hasilnya kepada Sang Ilahi,
kamu bisa beristirahat dalam ketenangan yang mendalam. Kamu tahu bahwa apapun hasilnya, itu adalah yang terbaik untuk perkembangan jiwamu. Terkadang, Sang Ilahi tidak memberimu apa yang kamu minta, bukan karena kamu tidak layak, tetapi karena kamu pantas mendapatkan yang lebih baik. Percayalah pada timingnya. Percayalah pada rencananya. Dengan berserah diri, kamu justru mendapatkan kendali yang sejati. Kendali atas dirimu sendiri, atas ketenangan jiwamu yang tidak bisa diambil oleh keadaan apapun. Itulah ketujuh pilar kebijaksanaan leluhur. 7 jalan menuju ketenangan dan kelimpahan sejati. Mulai dari keheningan diri, kesadaran penuh, bersyukur, merawat hubungan, hidup selaras alam, melayani, hingga penyerahan diri. Ini bukanlah resep instan. Ini adalah sebuah perjalanan seumur hidup. Tidak perlu terburu-buru. Pilih satu pilar yang paling kamu butuhkan saat ini, dan praktikan dengan konsisten selama setidaknya 21 hari. Baru kemudian tambahkan pilar berikutnya. Ketenangan dan kelimpahan itu bukan tujuan yang jauh di sana. Ia adalah keadaan alami jiwamu ketika kamu menghapus semua kebisingan dan ketakutan yang menutupinya. Warisan leluhurmu ini adalah peta harta karun yang menuntunmu pulang kepada dirimu sendiri. Sekarang, saya ingin mengajak kamu untuk melakukan satu hal sederhana. Jika pesan dalam video ini terasa menyentuh hatimu, jika kamu merasa ini adalah pesan yang tepat pada waktunya untukmu, saya ingin kamu menulis angka 77 di kolom komentar di bawah. Mengapa 77? Angka 7 melambangkan kesempurnaan spiritual, kebijaksanaan, dan ketenangan batin. Dengan menulis 77, kamu tidak hanya menyelaraskan dirimu dengan energi dari ketujuh pilar ini, tetapi kamu juga membuat komitmen pada dirimu sendiri dan pada Sang Ilahi bahwa kamu siap untuk menjalani jalan ketenangan ini. Setiap kali kamu menulisnya, ingatlah kembali komitmenmu. Jadikan itu sebagai pengingat. Komitmen itu juga akan terlihat oleh orang lain yang membaca komentar, dan akan menginspirasi mereka. Mari kita ciptakan gelombang energi positif di kolom komentar ini. Bagi kamu yang belum subscribe, ayo bergabung dengan klik tombol subscribe dan lonceng notifikasi. Bersama-sama, kita akan menjelajahi lebih dalam lagi tentang arti hidup yang tenang dan bermakna. Dan sekali lagi, bagi kamu yang tergerak untuk mendukung agar cahaya ini bisa sampai ke lebih banyak orang, kamu bisa memberikan super thanks. Setiap bentuk dukunganmu sangat berarti. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk batinmu hari ini. Ingat, ketenangan dan kelimpahan adalah hak warismu. Jalani itu. Hidupilah itu. Saya percaya pada kamu. Leluhurmu percaya pada kamu. Dan yang terpenting, Sang Ilahi selalu bersamamu. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam damai dan kelimpahan. Jiwa yang terpilih. Kamu pernah bertanya-tanya tidak? Apa sebenarnya rahasia di balik senyum tenang para leluhur kita? Senyum yang tidak dibuat-buat, bukan karena pencapaian materi, bukan pula karena mereka punya segalanya dalam genggaman. Ada keteduhan yang berbeda, seolah di balik tatapan mereka yang dalam, mereka bisa membaca bahasa langit, mendengar bisikan bumi, dan mengerti irama kehidupan. Padahal, kalau kita bandingkan dengan zaman sekarang, hidup mereka terlihat sederhana. Mereka tidak punya gadget canggih, tidak ada gedung-gedung pencakar langit, bahkan hiburan pun tidak semewah dunia digital kita hari ini. Namun anehnya, jiwa mereka justru terasa lebih kaya, lebih utuh, dan penuh makna. Kekayaan itu bukan diukur dari jumlah emas yang tersimpan di peti, atau luasnya tanah yang dimiliki. Bukan pula dari kekuasaan. Kekayaan mereka adalah kelimpahan jiwa, sebuah keadaan di mana setiap tarikan napas penuh rasa syukur, setiap langkah terasa punya arah, dan setiap ucapan mampu menenangkan, bukan melukai. Leluhur kita punya sesuatu yang barangkali mulai kita lupakan hari ini. Mereka memiliki kebijaksanaan batin, sebuah kekuatan yang membuat mereka dihormati bukan karena penampilan, tapi karena wibawa. Disegani bukan karena ancaman, tapi karena ketulusan. Dijunjung tinggi bukan karena jabatan, melainkan karena kedalaman jiwa yang mereka pancarkan. Nah, mungkin kamu yang sedang menonton ini pernah merasa ada yang hilang. Hidup serba cepat, sibuk mengejar angka, sibuk membandingkan diri dengan pencapaian orang lain.
Kita punya banyak hal, tapi hati kita kadang tetap terasa kosong. Jika kamu merindukan ketenangan yang sekaligus menjadi sumber kekuatan, maka percayalah, kamu sedang berada di tempat yang tepat. Video ini bukan sekadar tontonan. Ini adalah sebuah petualangan batin. Kita akan menyelami kembali 7 pilar kebijaksanaan yang selama berabad-abad menjadi pondasi hidup para leluhur kita. Pilar yang membuat mereka tetap teguh di tengah badai, tetap damai di tengah kesulitan, dan tetap bersinar meski dunia di sekelilingnya gelap. Tapi sebelum kita melangkah lebih jauh, izinkan saya mengajakmu melakukan sesuatu yang kecil, namun penuh makna. Jadilah bagian dari komunitas pencari ketenangan ini. Klik tombol subscribe di bawah video ini, dan nyalakan lonceng notifikasimu. Mengapa ini penting? Karena perjalanan menemukan kedalaman jiwa tidak berhenti di satu langkah. Ada banyak pintu kebijaksanaan yang akan kita buka bersama, banyak pelajaran yang akan kita gali, dan banyak energi positif yang akan kita alirkan. Dengan subscribe, kamu bukan hanya mendukung channel ini, tapi kamu juga sudah berkomitmen untuk berinvestasi pada pertumbuhan batinmu sendiri. Dan bagi kamu yang merasakan pesan hari ini menyentuh relung hati terdalam, serta ingin agar energi positif ini tidak berhenti di dirimu saja, kamu bisa memberikan dukungan melalui fitur Super Thanks. Setiap dukungan yang kamu berikan bukan hanya bentuk apresiasi, tetapi juga bahan bakar semangat bagi kami untuk terus berkarya, terus menyalakan cahaya, dan menyebarkan kebijaksanaan ke lebih banyak jiwa. Sekarang, mari kita lakukan sesuatu bersama. Tarik napas dalam-dalam, tahan sejenak, lalu hembuskan perlahan. Rasakan beban yang keluar bersama hembusan itu. Rasakan ruang dalam dirimu yang lebih lapang. Perjalanan ini sudah dimulai. Kita akan melangkah lebih dalam, perlahan tapi pasti, menuju pemahaman bahwa ketenangan bukan sesuatu yang dicari di luar, melainkan sesuatu yang dibangunkan dari dalam. Selamat datang, wahai jiwa-jiwa yang terpilih. Mari kita mulai perjalanan ini. Bagian 1. Menguak rahasia ketenangan leluhur. Apa sebenarnya yang membuat leluhur kita tampak begitu tenang? Apakah karena hidup mereka sederhana, tanpa hiruk-pikuk dunia modern? Tidak sesederhana itu, teman. Kesederhanaan memang memberi ruang, tetapi ketenangan mereka bukan sekadar hasil dari keterbatasan. Ketenangan mereka adalah ketenangan aktif, sebuah kualitas jiwa yang lahir dari kedalaman pemahaman. Bayangkan samudera luas. Dari permukaan, kita melihat air yang tenang, memantulkan langit dengan indah. Namun di balik ketenangan itu, tersembunyi arus yang kuat, ekosistem yang kaya, dan misteri yang tak terjangkau. Begitulah jiwa leluhur kita. Mereka tampak hening, tapi di dalamnya ada ketajaman, ada daya, ada keyakinan yang tidak mudah digoyahkan. Kamu mungkin pernah merasakan hal serupa. Ada saat-saat di mana kamu duduk tenang, tidak banyak bicara, namun orang-orang di sekitarmu justru merasa segan. Mereka merasakan energi yang berbeda darimu. Itulah tanda bahwa kebijaksanaan batin sedang bekerja. Sebuah kekuatan halus yang tidak terlihat mata, tetapi nyata dampaknya. Leluhur kita memiliki ketenangan bukan karena mereka lemah, melainkan karena mereka yakin. Yakin pada jalannya sendiri. Yakin pada tatanan alam semesta yang tidak pernah salah. Yakin pada kekuatan yang mengalir di dalam dirinya. Keyakinan ini bukan keyakinan buta, melainkan keyakinan yang lahir dari pengalaman, pengamatan, dan perenungan mendalam tentang kehidupan. Mereka memahami hukum alam. Mereka tahu bahwa musim kemarau pada akhirnya akan berganti hujan. Mereka tahu bahwa setelah malam yang gelap, selalu ada fajar yang menyingsing. Mereka sadar bahwa badai paling ganas pun tidak bertahan selamanya. Dari pemahaman itu lahirlah keteguhan. Keyakinan inilah yang membebaskan mereka dari kecemasan berlebihan. Mereka tidak menghabiskan tenaga untuk mengkhawatirkan hal-hal yang berada di luar kendali. Mereka tidak larut dalam ketakutan akan hari esok, karena mereka tahu hari esok akan datang dengan caranya sendiri.
Yang bisa dilakukan adalah mengolah hari ini dengan sebaik-baiknya. Itulah mengapa leluhur kita lebih banyak fokus pada hal-hal yang memang bisa mereka jangkau. Pikiran, perkataan, dan perbuatan. Mereka menjaga pikirannya agar tidak keruh, menjaga ucapannya agar tidak menyakiti, dan menjaga tindakannya agar selaras dengan nilai-nilai kehidupan. Dengan cara itu, mereka membangun ketenangan yang kokoh, ketenangan yang tidak mudah diruntuhkan oleh cobaan apapun. Ketenangan ini bukan ketenangan yang membuat mereka pasif, melainkan ketenangan yang melahirkan kebijaksanaan dalam bertindak. Mereka tahu kapan harus maju, kapan harus diam, kapan harus menunggu, dan kapan harus melepaskan. Dan disitulah letak rahasianya. Ketenangan leluhur adalah hasil dari keselarasan, selaras dengan dirinya, selaras dengan sesamanya, dan selaras dengan alam semesta. Kelimpahan yang dimiliki leluhur kita bukanlah sesuatu yang jatuh begitu saja dari langit. Kelimpahan itu hadir karena mereka hidup dalam pemahaman yang mendalam tentang kehidupan. Karena jiwa mereka tenang, pikiran mereka jernih. Dan ketika pikiran jernih, setiap keputusan yang diambil pun lebih tepat, lebih matang, dan lebih bermanfaat, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk komunitasnya. Mereka bekerja dengan alam, bukan melawan alam. Mereka bercocok tanam sesuai musim, mengambil hasil hutan secukupnya, menghormati siklus kehidupan tanpa merasa perlu menguasai segalanya. Alam bagi mereka bukan sekadar sumber daya, melainkan sahabat, guru, dan penyedia kehidupan. Maka tidak heran, alam pun memberi kembali kelimpahan. Panen yang cukup, air yang jernih, udara yang bersih, dan kesehatan yang lebih stabil. Ini bukan sekadar mitos atau cerita dongeng. Ini adalah hukum sebab akibat yang abadi. Apa yang kita berikan kepada alam, itulah yang akan kembali pada kita. Jika kita menebar keselarasan, kita akan menuai keseimbangan. Jika kita menebar keserakahan, kita akan menuai kehancuran. Leluhur kita sudah memahami hal ini jauh sebelum kita mengenal istilah-istilah modern seperti ekologi atau keberlanjutan. Sekarang pertanyaannya, bagaimana dengan kita? Kita yang hidup di zaman modern, di tengah gedung-gedung tinggi, jalanan macet, suara bising yang tidak pernah berhenti, serta tuntutan pekerjaan yang tak ada habisnya. Apakah masih mungkin bagi kita untuk merasakan ketenangan dan kelimpahan yang sama seperti leluhur kita dulu? Jawabannya, sangat mungkin. Tetapi ada satu syarat penting, kita harus melatihnya. Ketenangan batin dan kebijaksanaan bukanlah sesuatu yang otomatis hadir. Ia tidak muncul hanya karena kita menginginkannya. Ia adalah seperti otot dalam tubuh kita. Jika kita tidak pernah melatihnya, ia akan melemah, rapuh, bahkan mungkin hilang fungsinya. Tetapi jika kita melatihnya dengan konsisten, setiap hari, ia akan tumbuh kuat, lentur, dan siap menopang kita menghadapi tekanan hidup. Bayangkan seperti seseorang yang berlatih fisik. Tidak ada orang yang langsung kuat hanya karena pergi sekali ke gym. Dibutuhkan pengulangan, kesabaran, dan kedisiplinan. Demikian pula dengan jiwa. Melatih ketenangan dan kejernihan pikiran membutuhkan komitmen. Melatih kebijaksanaan batin butuh proses. Tetapi semakin sering kita melakukannya, semakin terasa hasilnya. Dan disinilah letak warisan terbesar dari leluhur kita. Mereka mengajarkan kita bukan hanya untuk hidup, tetapi untuk hidup dengan selaras. Selaras dengan alam, selaras dengan sesama, dan yang paling penting, selaras dengan diri sendiri. Jika keselarasan ini tumbuh, maka perlahan kita akan menyadari bahwa kebahagiaan sejati tidak pernah ada di luar diri kita. Kebahagiaan bukan pada jumlah harta, bukan pada pengakuan orang lain, bukan pula pada pencapaian duniawi semata. Kebahagiaan sejati lahir ketika jiwa kita tenang, pikiran kita jernih, dan tindakan kita selaras dengan nilai-nilai kehidupan. Dan saat itu terjadi, kita pun akan merasakan kelimpahan. Kelimpahan bukan berarti memiliki segalanya, tetapi mampu merasa cukup, mampu menikmati, dan mampu berbagi.
Itulah kelimpahan yang dulu hidup dalam diri leluhur kita, dan yang kini, jika kita mau melatihnya, bisa kita hadirkan kembali dalam hidup kita. Pilar 1. Keheningan diri, mengenal siapa dirimu yang sejati. Pilar pertama dan paling mendasar yang dimiliki leluhur kita adalah keheningan diri. Mereka adalah ahli dalam hening. Setiap pagi, sebelum matahari terbit, ketika dunia masih dibalut ketenangan, mereka sudah duduk, berdiam, menyelaraskan diri dengan denyut alam semesta. Itu bukan kemalasan, bukan pula sekadar rutinitas tanpa arti. Itu adalah ritual jiwa, cara mereka menyelaraskan napas dengan napas bumi, hati dengan detak kosmos, dan pikiran dengan kejernihan alam. Namun, mari kita luruskan satu hal penting. Keheningan di sini bukan berarti sekadar diam secara fisik. Banyak orang bisa duduk tenang tanpa mengucap sepatah kata, tetapi pikirannya riuh seperti pasar malam. Ada suara kekhawatiran tentang masa depan, ada penyesalan masa lalu, ada perdebatan batin yang tiada henti. Itulah kebisingan dalam diam. Keheningan sejati berbeda. Ia adalah kemampuan untuk mendiamkan pikiran, untuk menonton arus lalu lintas pikiran tanpa harus ikut terbawa olehnya. Bayangkan dirimu duduk di tepi sungai. Air mengalir deras membawa dedaunan, ranting, bahkan mungkin sampah. Kamu hanya duduk, mengamati, tanpa merasa harus ikut hanyut bersama arus. Begitulah keheningan sejati, sadar, hadir, namun tidak terjebak. Mengapa ini penting? Karena di tengah keheninganlah kita mulai mengenal siapa diri kita yang sejati. Selama ini, banyak dari kita mengira bahwa kita adalah pikiran kita. Jika pikiran itu gelisah, kita merasa gelisah. Jika pikiran itu bahagia, kita merasa bahagia. Tetapi, apakah benar identitasmu hanya sebatas pikiran yang datang dan pergi? Atau kamu merasa bahwa dirimu adalah emosimu? Hari ini marah, besok sedih, lusa gembira. Jika benar begitu, berarti jati dirimu berubah-ubah setiap hari. Apakah mungkin? Atau mungkin kamu percaya bahwa dirimu adalah keinginanmu, lapar akan ini, ingin akan itu. Tetapi jika keinginanmu terus berganti, apakah itu berarti kamu ikut berganti juga? Leluhur kita memahami sesuatu yang lebih dalam. Mereka tahu bahwa di balik semua lapisan pikiran, emosi, dan keinginan itu, ada sesuatu yang lebih permanen. Ada inti diri yang tetap, yang tidak ikut larut meski pikiranmu gaduh, emosimu bergolak, atau keinginanmu tak ada habisnya. Inti ini hanya bisa dirasakan ketika kegaduhan itu mereda. Dan jalan menuju inti itu adalah keheningan. Dalam hening, kamu mulai melihat bahwa pikiran hanyalah awan lewat di langit kesadaranmu. Emosi hanyalah gelombang di permukaan samudra dirimu. Keinginan hanyalah angin yang datang dan pergi. Tetapi langitnya tetap luas. Samudranya tetap dalam. Dirimu tetap ada. Disinilah, perlahan, kamu mengenal siapa dirimu yang sejati. Bukan sekadar tubuh yang terlihat cermin. Bukan sekadar pikiran yang bisa berubah. Bukan sekadar emosi yang sementara. Dirimu yang sejati adalah kesadaran yang menyaksikan semua itu. Leluhur kita menemukan ketenangan bukan karena mereka tidak punya masalah, tetapi karena mereka mengenal inti diri mereka. Dan siapapun yang mengenal dirinya, tidak lagi mudah diguncang oleh dunia luar. Menemukan waktu dan tempat, sisihkan Oktober 15 menit di pagi hari, atau kapanpun kamu bisa mendapatkan ketenangan. Carilah sudut yang nyaman, jauh dari gangguan. Matikan notifikasi ponselmu. Ini adalah waktu khusus untukmu dan batinmu. Duduk dengan tegap dan bernafas. Duduklah dengan posisi tulang punggung tegak tapi rileks. Tutup mata kamu perlahan. Fokuskan perhatian pada nafas. Rasakan udara yang masuk melalui hidung, mengisi paru-paru, dan keluar lagi melalui hidung. Jangan dipaksakan. Biarkan nafas mengalir secara alami. Menjadi pengamat, pikiran pasti akan mengembara. Itu wajar.
Ketika kamu menyadari pikiranmu telah melayang ke masa lalu atau masa depan, jangan marah atau frustrasi. Sadari saja, "Oh, saya sedang memikirkan ini." Lalu dengan lembut, kembalikan fokusmu pada nafas. Kamu adalah pengamat yang sadar, bukan pikiran-pikiran itu sendiri. Bersikap konsisten. Kunci dari latihan hening adalah konsistensi. Lebih baik 10 menit setiap hari daripada 1 jam sekali seminggu. Seiring waktu, kamu akan merasakan otot ketenangan, MU menguat. Kamu akan lebih mudah kembali ke keadaan tenang bahkan di tengah situasi yang kaotik. Dengan melatih keheningan diri, kamu mulai membersihkan cermin batinmu. Kekacauan pikiran akan mereda, dan kejernihan akan muncul. Dari kejernihan inilah, intuisi akan berbicara lebih kuat. Kamu akan mulai bisa membedakan mana yang benar-benar penting dan mana yang hanya sekadar kebisingan dunia. Ini bukanlah pelarian dari kenyataan. Ini adalah cara untuk memasuki realitas yang lebih dalam, realitas dirimu sendiri. Leluhurmu melakukannya karena mereka tahu, semua jawaban ada di dalam. Kamu tidak perlu mencari keluar. Jika Sang Ilahi sudah menitipkan segala jawaban itu di dalam dirimu, maka berhentilah sejenak, diam, dan dengarkan. Pilar 2, kesadaran penuh hidup dalam detik ini, saat ini juga. Pilar kedua dari kebijaksanaan leluhur adalah kesadaran penuh, atau yang sekarang sering kita kenal dengan istilah mindfulness. Leluhur kita, tanpa istilah-istilah modern, sudah mempraktikannya secara alami. Mereka adalah contoh hidup dari bagaimana rasanya benar-benar hadir dalam setiap detik kehidupan. Ketika mereka menanam padi, seluruh perhatian mereka ada pada benih yang ditanam, tanah yang disentuh, dan irama hujan yang turun. Tidak ada gangguan lain, tidak ada pikiran yang meloncat-loncat ke masa depan. Saat mereka menanam, ya mereka menanam. Ketika mereka memancing, kesadarannya sepenuhnya melekat pada ujung kail, pada riak air yang lembut, pada hembusan angin yang menyapa wajah. Mereka tidak sibuk memikirkan apa yang akan dimasak besok sambil memegang pancing hari ini. Semua indera, seluruh batin, hadir penuh dalam satu momen itu. Inilah bedanya dengan kita, manusia modern. Kita sering hidup dalam mode autopilot. Makan, tapi tidak benar-benar merasakan makanan, karena mata sibuk menatap layar TV atau ponsel. Berjalan, tapi tidak menyadari langkah, karena pikiran sudah sampai ke rapat kantor atau tugas yang belum selesai. Tubuh kita ada di sini, tetapi pikiran kita berkelana entah kemana. Seringkali, hidup kita terjebak di antara dua kutub, penyesalan masa lalu dan kecemasan masa depan. Kita menatap ke belakang dengan rasa andai saja, lalu menatap ke depan dengan rasa takut, bagaimana nanti. Akibatnya, detik yang berharga saat ini, detik yang tidak akan pernah kembali lagi, sering terlewat begitu saja. Padahal, hanya ada satu tempat kehidupan benar-benar berlangsung. Di sini, sekarang juga. Kesadaran penuh adalah seni untuk menghidupkan kembali pengalaman di saat ini. Dan percayalah, ini adalah hadiah terbesar yang bisa kamu berikan kepada dirimu sendiri. Subbagian, praktik kesadaran penuh. Agar lebih mudah dipahami, mari kita turunkan konsep besar ini ke dalam latihan sederhana yang bisa langsung kamu lakukan setiap hari. Mindful eating, makan dengan sadar. Untuk 1 kali makan dalam sehari, coba lakukan tanpa gangguan. Matikan TV, jauhkan ponsel. Perhatikan dulu bentuk, warna, tekstur, dan aroma makananmu. Ketika makanan masuk ke mulut, kunyah perlahan. Rasakan setiap rasa yang mekar di lidahmu. Pahami bagaimana makanan itu memberi energi untuk tubuhmu. Berikan rasa syukur untuk setiap suapannya. Kamu akan menemukan bahwa makan tidak lagi sekadar mengisi perut, melainkan pengalaman penuh yang menenangkan. Mindful walking, berjalan dengan sadar. Saat berjalan, baik di dalam rumah maupun di luar, bawa perhatianmu pada langkahmu. Rasakan telapak kakimu menyentuh lantai atau tanah. Perhatikan gerakan otot-otot kakimu, ayunan tanganmu, dan napas yang mengalir masuk keluar. Dengarkan suara-suara di sekitarmu, kicau burung, deru kendaraan, atau bahkan kesunyian.
Jangan menilai apakah suara itu menyenangkan atau mengganggu, cukup hadir bersamanya. Anchor to the present, jangkar ke masa kini. Pilih satu jangkar yang bisa menjadi pengingatmu untuk kembali ke saat ini. Bisa berupa nafas, sensasi telapak tangan, atau benda tertentu seperti cincin, gelang, atau tasbih kecil. Setiap kali pikiranmu berkelana terlalu jauh, entah ke masa lalu atau masa depan, sentuh jangkar itu. Biarkan ia menjadi pintu untuk membawamu pulang ke momen sekarang. Single tasking, satu perhatian, satu waktu. Lawan godaan multitasking. Multitasking membuat kita sibuk, tapi jarang benar-benar tuntas. Cobalah lakukan satu hal dalam satu waktu dengan sepenuh hati. Ketika membaca, fokuslah membaca. Ketika bekerja, bekerjalah penuh kesadaran. Ketika berbicara dengan seseorang, berikan perhatian penuh tanpa mencuri-curi pandang ke layar ponsel. Hasilnya, kualitas kerja meningkat, relasi lebih dalam, dan stres berkurang drastis. Kesadaran penuh bukan hanya latihan pikiran, tetapi juga gaya hidup. Setiap kali kamu memilih untuk hadir penuh dalam apapun yang kamu lakukan, kamu sedang melatih dirimu untuk benar-benar hidup. Tidak lagi sekadar lewat, tidak lagi sekadar ada secara fisik, tetapi hadir dengan jiwa yang utuh. Dan saat kamu bisa hadir penuh, kamu akan sadar, kebahagiaan sejati tidak pernah jauh. Ia selalu ada di sini, di detik ini, menunggumu untuk menyambutnya. Hidup hanya terjadi dalam momen ini. Masa lalu sudah menjadi kenangan. Masa depan masih berupa imajinasi. Satu-satunya waktu di mana kamu benar-benar hidup dan memiliki kekuatan untuk bertindak adalah sekarang. Dengan melatih kesadaran penuh, kamu mengambil alih kendali atas hidupmu. Kamu berhenti menjadi budak dari pikiranmu sendiri. Ketenangan sejati lahir ketika kamu berhenti melawan arus kehidupan dan mulai mengalir bersamanya, sepenuhnya hadir dalam setiap detik. Hidupmu bukanlah jumlah dari hari-harimu, tetapi jumlah dari momen-momen di mana kamu benar-benar hidup. Maka, hiduplah sekarang, sepenuhnya.